Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatul Ilmiah dari Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendapatan nasional ekonomi makro. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi dalam suatu negara pada periode tertentu atas penyerahan yang berupa faktor produksi. Cara menghitung pendapatan nasional di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu metode nilai tambah. Terus yang kedua ada metode penerimaan. Terus yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Yang pertama yaitu metode nilai tambah. Jadi metode nilai tambah di sini yaitu mengurangkan antara produk barang jadi dengan produk barang antara atau produk antara dengan produk awal atau bahan bakunya. Jadi, hasil dari deltanya atau pertambahannya dari masing-masing stage akan menghasilkan pendapatan nasional. Kita lanjut saja ke contoh soal. Yang pertama yaitu ada satu industri pakaian. Ini hanya satu industri saja. Jadi gabungan dari beberapa industri sampai senasional itu yang disebut dengan pendapatan nasional. Nah, di industri pakaian di sini ada 4 produsen. Yang pertama produsen kapas, terus yang kedua produsen benang, yang ketiga produsen kain, dan yang keempat produsen pakaian. Nah, dari produsen kapas di sini, mereka mengambil kapas dari alam dan dijual ke produsen benang seharga 10.000. Dari kapas tersebut diolah menjadi benang dan seterusnya. Setelah itu, benang tersebut dijual kepada produsen kain. Jadi benang tersebut diolah untuk menjadi kain dengan harga 20.000. Selanjutnya, dari benang tersebut dijual ke produsen kain dengan harga 50.000. Dan yang terakhir, kain tersebut dijual ke produsen pakaian dengan harga 100.000. Nah, cara mengetahui pendapatan nasional di sini bukan dari pertambahan antara dari produsen kapas ke produsen benang, terus ke produsen kain, dan yang terakhir ke produsen pakaian. Tetapi kita menghitung deltanya atau selisihnya, yaitu dari kapas dijual ke benang dengan harga 10.000, dan terus yang kedua benang dijual ke kain dengan harga 20.000, jadi deltanya menghasilkan 10.000. Terus dari benang ke kain dijual dengan harga 50.000 dan deltanya yaitu 30.000. Terus dari kain dijual ke pakaian dengan harga 100.000. Deltanya yaitu 50.000. Jadi hasil dari delta tersebut ditambahkan yaitu menghasilkan 100.000. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu nilai akhir deltanya itu akan sama dengan nilai produk akhir. Terus yang kedua yaitu metode penerimaan. Sesuai dengan namanya penerimaan, jadi dalam metode ini yang dihitung yaitu penerimaan atau pendapatan dari masing-masing sektor ekonomi. Metode penerimaan di sini dapat dirumuskan dengan Y besar sama dengan W kecil ditambah I kecil ditambah R kecil ditambah Pi. Keterangannya yaitu Y besar sama dengan pendapatan nasional, W kecil, WEK atau salary atau upah, penerimaan dari rumah tangga. I kecil di sini yaitu interest atau penerimaan dari sektor swasta. R kecil yaitu rent atau sewa, semisal masyarakat mempunyai sektor produksi seperti tanah, bangunan, dan yang lainnya yang bisa disewakan. Terus P itu yaitu profit atau laba. Terus metode yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Sesuai dengan namanya pengeluaran, jadi yang dihitung dalam metode pengeluaran di sini adalah pengeluaran dari masing-masing sektor ekonomi. Metode pengeluaran di sini dapat dirumuskan dengan Y besar sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G besar ditambah X min M, atau AE sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G besar ditambah X min M. AE di sini yaitu aggregate expenditure atau pengeluaran agregat. Ada juga sumber yang menyatakan AE sama dengan C plus I plus G plus NX. Jadi
NX di sini sama dengan X min M, yaitu net ekspor atau ekspor bersih. Keterangannya yaitu C sama dengan konsumsi, pengeluaran dari sektor rumah tangga. I berarti investasi, pengeluaran dari sektor swasta. G. Government expenditure atau pengeluaran pemerintah seperti pemerintah mengeluarkan gaji untuk PNS. NX di sini yaitu hasil dari perdagangan nasional atau ekspor impor. Apabila suatu negara memiliki struktur perekonomian tertutup, artinya negara tersebut tidak melakukan ekspor dan impor, maka untuk menghitung penggunaan metode pengeluaran otomatis, NX-nya dihilangkan. Selanjutnya yaitu GNP atau Gross National Product. GNP di sini dapat dirumuskan dengan GDP dikurangi atau ditambah dengan pendapatan neto. Jadi apabila pendapatan netonya di sini positif, maka ditambah. Dan sebaliknya, jika pendapatan netonya itu min atau negatif, maka nanti itu dikurangi. GDP itu adalah Gross Domestic Product. Jadi, pendapatan seluruh warga yang ada dalam suatu negara tersebut, baik itu warga negara asli maupun warga negara asing yang ada dalam negara tersebut. Pendapatan neto di sini yaitu pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri, dan juga sebaliknya, pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.